Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur karena atas rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya, kita masih diberikan kekuatan, keimanan untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepada beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, para sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir mohon izin kepada seluruh para tuan guru ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang kedua, yaitu tentang makom asbab dan makom tajrid. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah tugas kita. Maksudnya adalah tugas utama atau fungsi utama seorang manusia adalah beribadah atau mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk bermain-main, bukan untuk mengumpulkan harta kekayaan, bukan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau pembangkangan-pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita di zaman Nabi Yahya, ketika beliau berusia kurang lebih 10 tahun, beliau sering mengunjungi Baitul Maqdis untuk beribadah dengan berjalan kaki dengan jarak yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Di dalam perjalanannya ke Baitul Maqdis, beliau sering diajak main oleh teman-temannya yang seumuran, yang sebaya dengan beliau. Bahkan ada yang lebih tua darinya, rata-rata usianya 10 tahun dan lebih. Tapi apa jawaban Nabi Yahya alaihissalam? Beliau selalu menjawab apa yang dikatakan oleh teman-temannya itu untuk diajak bermain-main. Apa jawaban beliau? Aku diciptakan oleh Allah itu bukan untuk bermain-main, tetapi aku diciptakan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Bayangkan, umur 10 tahun, jawabannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya beliau adalah salah satu nabi yang diangkat menjadi nabi dalam usia muda. Tetapi
Bukan berarti tidak boleh melakukan kegiatan duniawi seperti berdagang, bertani, bekerja, dan lain-lain. Tapi jangan lupakan fungsi atau tugas utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh adalah handphone. Handphone itu fungsi utamanya adalah untuk memanggil atau menerima panggilan. Walaupun di dalam handphone itu ada aplikasi, banyak aplikasi yang lain seperti musik, game, film, dan lain-lain. Tetapi tetap saja ketika ada panggilan, walau kita sedang dengerin musik, main game, atau nonton film, pasti putus. Karena fungsi utamanya adalah menerima panggilan. Misalkan kita sedang main game, dengerin musik, nonton film, ketika ada panggilan, pasti semuanya putus. Tergantung kita mau angkat atau tidak. Sama halnya seperti manusia, seorang yang muslim, ketika kita di dunia dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan, atau sedang sibuk-sibuknya, pas ada panggilan dari Allah, melalui apa? Melalui suara azan, kita harus tetap cepat memenuhi panggilan itu. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita harus langsung mendatanginya untuk beribadah, atau menunda-nunda, atau tidak mau sholat, kecuali HP yang error, handphone yang rusak, tidak bisa menerima panggilan sama sekali. Mau ada panggilan, tidak akan bisa. Sama seperti muslim yang ketika menerima panggilan melalui azan, dia tinggal apakah dia mau langsung memenuhinya, melakukan atau menunda-nunda, atau tidak sama sekali. Seperti HP yang error, berarti itu pun muslim yang error, yang rusak. Memang kita tidak bisa beribadah tanpa ada sarana dan prasarana untuk menunjang ibadah tersebut. Makanya untuk menunjang atau mencukupi supaya kita bisa melaksanakan ibadah itu ada dua cara. Yang pertama yaitu makom asbab, yang kedua makom tajrid. Asbab artinya sebab, seperti berdagang, bertani, bekerja, dan lain-lain. Dan makom tajrid yaitu makom yang sudah dicukupkan oleh Allah, seperti dia adalah keturunan anak raja, memiliki warisan yang banyak, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di luar kebanyakan manusia. Tapi ketika orang ingin berpindah ke makom asbab atau makom tajrid yang sudah ditempatkan oleh Allah, maka di situ ada sesuatu yang jahat pada hati orang-orang tersebut. Nah, untuk itu kita harus tahu di mana makom kita untuk mencukupi ibadah kita kepada Allah. Kita harus tahu apakah makom kita makom asbab, makom tajrid. Apa tandanya apabila kita sudah berada di salah satu makom dan diridhoi oleh Allah Subhanahu? Ada 6 tandanya, ada 6 bagiannya. Yang pertama, apabila kita ada di makom asbab atau tajrid, yang pertama, usaha kita yang sekarang ini cukup untuk kebutuhan kita.
dan bisa membantu orang lain, keluarga, saudara, dan lain-lain. Yang kedua, usahanya ini tidak melalaikan kita dalam beribadah, sholat berjamaah, ikut majelis taklim, baca Al-Quran. Yang ketiga, usahanya tidak menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah, seperti main judi, pergi ke tempat-tempat maksiat, membeli minuman keras, riba, dan lain-lain. Yang keempat, dia berusaha dan bergaul dengan orang-orang baik. Yang kelima, usahanya tidak berhubungan dengan orang-orang yang jahat. Dan yang keenam, dia memiliki niat yang soleh dalam menjalankan usahanya. Apabila usaha kita ada 6 hal ini, berarti usaha kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berusaha, bermacam-macam usaha sudah kita coba, dapatnya yang buruk lagi, usahanya yang tidak baik lagi, maka kita harus pindah ke makom tajrid. Mungkin kita diberikan kemampuan atau kecukupan oleh Allah untuk menjalankan ibadah yang hebat di makom tajrid ini, tapi harus dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pindah sendiri dari makom asbab ke makom tajrid atau sebaliknya, itu bahaya. Padahal 6 tanda tadi sudah dilaksanakan. Ini yang dimaksud kejahatan yang tersembunyi yang ada pada diri kita. Ini yang dijelaskan di hikmah yang kedua. Untuk itu kita harus berusaha, harus memiliki niat yang baik. Yang pertama, usaha kita itu kita niatkan untuk mencari anugerah Allah, karena ini lebih khusus dan istimewa di mata Allah. Jangan usaha itu untuk mencari rezeki, karena rezeki itu bisa halal, bisa haram. Kita niatkan usaha kita itu untuk mencari anugerah Allah, dan anugerah Allah itu letaknya di antara 2 zikir, yaitu ibadah dan doa. Yang kedua, niatkan usaha kita itu untuk menolong orang Islam yang membutuhkan. Itulah penjelasan ringkasan hikmah yang kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kami ingatkan, Al-Fakir Santri Khalwat Al-Hanjati mengajak kepada seluruh umat dan seluruh muslimin wal muslimat agar berkhalwat atau mengasingkan diri sejenak dari hiruk pikuk duniawi selama minimal 3 hari yang akan diselenggarakan di tempat kami, yaitu di Kobong Al-Hanjati, dengan metode para tuan guru mursid dan akan dibimbing oleh para tuan guru muda. Kami atas nama keluarga besar Santri Khalwat Al-Hanjati mengajak kepada semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.